Persib akan tambah amunisi asing satu lagi setelah ada regulasi baru. Bojan dan bos langsung konfirmasi. Persib dijadwalkan akan uji coba di TC Thailand Bobotoh siap ramaikan away. Persib diuntungkan AFC. Ini selengkapnya. Nama Febri Haryadi kembali jadi perbincangan hangat. Tapi kali ini, bukan karena aksinya di sektor sayap, melainkan kiprahnya di posisi yang sama sekali tak biasa, yaitu di bek kanan. Dalam 2 laga fase grup Piala Presiden 2025, pelatih Persib Bojan Hodak menempatkan Bau sebagai fullback kanan menggantikan Henhen Herdiana, Kakang Rudianto, dan Robi Darwis yang absen karena alasan kesehatan dan panggilan timnas. Bagi sebagian pemain, perubahan posisi bisa menjadi beban, tapi Febri justru melihatnya sebagai tantangan. Pemain yang mempunyai nilai pasar seharga 1,74 miliar rupiah itu tampil penuh semangat, memperlihatkan kemampuan bertahan yang selama ini tak terlalu terlihat saat bermain sebagai winger. Kakang dan Robi tidak bersama kami karena mereka sedang bersama tim nasional. Henhen sedang sakit, jadi kami tidak punya banyak pilihan. Karena itu, Febri dimainkan, kata Bojan Hodak. Dengan kontribusi aktif dalam bertahan dan tetap mampu membantu serangan, Febri seolah menemukan versi baru dari dirinya. Penampilannya menunjukkan bahwa dia tak hanya bisa diandalkan di lini depan, tapi juga sebagai alternatif bertahan yang efektif. Eksperimen Hodak membuahkan hasil positif, dan Piala Presiden pun menjadi panggung pembuktian bahwa pemain senior seperti Febri masih bisa berkembang dan menyesuaikan diri demi kebutuhan tim. Dia adalah pemain menyerang yang bagus dan berpengalaman. Sekarang kami tahu bahwa dia bisa menjadi solusi tambahan, opsi menjadi bek kanan, katanya. Sementara itu, usai Persib dinyatakan gugur di Piala Presiden 2025, Bojan langsung fokus persiapan kompetisi resmi, yaitu Super League dan ACL II. Terbaru, skuad Bojan langsung digeber di sesi latihan di lapangan pendamping Stadion GBLA pada Kamis, 10 Juli 2025, diramaikan dengan kehadiran 2 pemain yang baru bergabung, yakni bek asal Brasil, Julio Cesar, JC, dan gelandang tim nasional Indonesia, Beckham Putra Nugraha. Beckham Putra baru kembali ke tim setelah mendapatkan libur ekstra dari tim pelatih menyusul tugas negara bersama timnas dan menunaikan ibadah umrah. Sementara itu, Julio Cesar, yang baru tiba di Bandung 2 hari lalu, langsung menunjukkan kesiapannya. Dalam sesi latihan perdana ini, baik Beckham maupun JC melahap hampir seluruh menu latihan yang diberikan tim pelatih. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menilai keduanya mampu beradaptasi dengan cukup baik meskipun baru bergabung. Hodak secara khusus menyoroti kondisi fisik Julio Cesar. Julio kondisinya bagus. Dia baru saja tiba dan melewati perjalanan panjang dari negaranya. Tapi, dia meminta untuk langsung datang dan bergabung latihan. Bisa dilihat, dia kondisinya sangat baik di latihan ini, ungkap Hodak yang dikutip dari laman resmi klub pada Kamis. Untuk Beckham Putra, Hodak berencana memberikan program khusus agar pemain bernomor punggung 7 itu bisa segera mencapai kondisi fisik terbaiknya. Ya, dia baru kembali setelah mendapatkan ekstra libur setelah selesai kompetisi langsung menuju tim nasional. Bergabung agak terlambat dari pemain lainnya membuat dia memerlukan recovery ekstra. Tapi, kondisi dia terlihat baik, dalam latihan, tidak ada masalah, tandasnya. Bojan tegaskan, kekompakan tim akan menjadi prioritas utama. Terbaru, Persib Bandung akan menjalani pemusatan latihan, training camp, internasional di Thailand pada 17-27 Juli 2025. Program ini menjadi bagian dari agenda persiapan menuju musim kompetisi 2025-2026, setelah menyelesaikan turnamen pramusim Piala Presiden. Pelatih Bojan Hodak menegaskan bahwa tujuan utama pemusatan latihan ini bukan hanya peningkatan kondisi fisik dan pemahaman taktik, tetapi juga mempererat hubungan antar pemain, terutama karena skuad musim ini diisi banyak wajah baru. Yang pertama, kami punya cukup banyak pemain baru, jadi kami perlu untuk membangun ikatan satu sama lain. Ini sama seperti pekerjaan kalian, jurnalis. Ketika ada orang baru tentu butuh waktu untuk saling mengenal. Salah satu cara yang baik adalah pergi ke suatu tempat bersama, dan saya rasa ini akan sangat bagus untuk kami, ujar Bojan. Selama berada di Thailand, Maung Bandung juga dijadwalkan memainkan 3 laga uji coba. Namun,
Bojan belum mengungkap siapa saja lawan yang akan dihadapi. Untuk lawan-lawan, saya belum bisa pastikan karena mungkin masih ada perubahan. Nanti akan saya beritahu dalam beberapa hari ke depan, katanya. Di lain sisi, Persib diuntungkan di Najang ACL 2, AFC tunjuk Persib jadi tuan rumah playoff lawan Manila Tiger. AFC menyebut bahwa pemilihan Persib sebagai tuan rumah merupakan kesepakatan antara Persib dan juga Manila Tiger. Semula AFC menjadwalkan laga ini akan digelar di markas Manila Tiger di Filipina. Keputusan ini menguntungkan Persib, sebab jika skuad Bojan Hodak memenangkan laga akan langsung masuk ke babak grup ACL 2. Kami sangat bersyukur dan antusias menyambut keputusan pertandingan playoff ACL 2 dapat digelar di kota Bandung, kata Aditya. Ini merupakan hasil komunikasi yang konstruktif dan kolaboratif antara Persib, Manila Tiger FC, dan AFC. Kami siap memberikan yang terbaik dari sisi teknis tim maupun kualitas penyelenggaraan pertandingan, demi memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh pihak, khususnya bobotoh yang akan hadir langsung mendukung tim kesayangan mereka, ujarnya menambahkan. Kabar Persib lainnya. Bojan Hodak enggan maksimalkan kuota 11 pemain asing untuk Persib, kualitas lebih penting, namun, satu pemain mungkin akan ditambah. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak bicara soal kuota maksimal 11 pemain asing untuk Liga 1, atau yang kini berubah nama Super League 2025, hingga 2026. Seperti diketahui, saat ini tim berjuluk Maung Bandung tersebut sudah memiliki 8 pemain asing diantaranya Adam Prisbeck, Julio Cesar, Patricio Matricardi, William Marcilio, Luciano Guaicochea, Berguinho, Ramon Tank, dan William Barros. Artinya, Persib masih memiliki kesempatan untuk menambah 3 lagi pemain asing. Ia mengungkapkan bahwa Persib hanya akan menambah 1 pemain asing saja. Selain itu, ia juga mengaku harus berkomunikasi dengan pihak manajemen. Untuk ini saya masih harus bicara dengan manajemen. Mungkin pembicaraan ini dilakukan dalam 2-3 hari ke depan, ujar Bojan Hodak. Mungkin kami hanya akan mendatangkan 1 pemain asing. Itu tergantung bagaimana nanti dan kami masih punya waktu untuk mendaftarkan pemain, ujarnya. Bojan Hodak mengaku sudah cukup puas dengan 8 pemain asing yang ada saat ini, dan sudah menempati posisi berbeda yang dibutuhkan tim. Kami sudah memiliki 8 pemain asing dan saya rasa untuk saat ini sudah cukup, kata Bojan Hodak. Beberapa opsi penambahan 1 asing pun bermunculan. Satu opsi penting yang sering kali kosong adalah bek kanan Persib saat salah satu pemain mengalami cedera dan panggilan timnas. Seperti diketahui, Kakang dan Robi yang mengisi posisi tersebut seringkali memenuhi panggilan timnas, sementara Hen-Hen acapkali diragukan dan rentan cedera. Menarik dinantikan, kejutan seperti apa yang akan dihadirkan Bojan dan manajemen mesin depan.